State Automata. Finite State Automata atau FSA adalah mesin abstrak sistem matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana berupa bahasa reguler yang dapat diimplementasikan secara nyata, dapat menerima output, menerima input juga, dan memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari state satu ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisinya. Mesin abstrak yang dimaksud bukan seperti pada mesin mobil atau mesin-mesin lainnya. Mesin abstrak yang dimaksud adalah merupakan dalam bentuk gambar atau simbol yang nantinya desainnya digunakan untuk apakah bahasa itu dapat diterima atau ditolak. Kemudian, finite state automata memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki keadaan dan transisi yang berhingga. Yang kedua, transisi suatu keadaan dapat berupa deterministik ataupun non-deterministik. Yang ketiga, FSA selalu memiliki keadaan awal. Yang keempat, FSA juga bisa memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Kemudian, mekanisme kerja dari FSA ini dapat diterapkan pada analisis leksikal, misalnya text editor, juga protokol jaringan. FSA dapat dinyatakan dalam 5 pasangan tapel, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alfabet Q, yang menunjukkan himpunan keadaan atau state. Yang kedua, sigma, yang menunjukkan himpunan simbol dari input. Yang ketiga, delta, menunjukkan fungsi transisi yang memuat satu keadaan asal, satu simbol input, dan satu keadaan tujuan. Yang keempat, alfabet S, sebagai state awal atau inisial dari state. Yang kelima, alfabet F sebagai state akhir atau state finalnya. Selanjutnya di dalam FSA juga terdapat FSD, yaitu Finite State Diagram. Finite State Diagram atau FSD itu sendiri merupakan finite state automata yang dimodelkan dengan diagram dan dapat juga disebut dengan state transition diagram. Sistem transisi yang dimaksud di sini adalah sistem yang tingkah lakunya disajikan dalam keadaan-keadaan atau state yang dapat bergerak sesuai dengan input yang diberikan kepadanya. FSD sendiri terdiri dari beberapa, antara lain yang pertama yaitu lingkaran. Satu lingkaran ini menyatakan state dan diberi label sesuai dengan nama dari state tersebut. Yang kedua yaitu 2 lingkaran yang menyatakan state akhir atau final state. Yang ketiga, arah panah yang menyatakan transisi yang terjadi, diberi label dan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lainnya. Yang keempat, lingkaran yang didahului dengan anak panah dengan label Q0. Biasanya ini digunakan sebagai state awal. Contoh kasusnya sebagai berikut. Misalkan ada Q0 ditolak oleh mesin dan Q1 diterima oleh mesin. Dengan inputan 1010, apakah mesin dapat menerimanya? Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Jika Q0 sebagai state awal diberikan input 1, maka akan menuju ke state akhir yaitu Q1. Saat Q1 menerima input 0, maka akan menuju ke state akhir yaitu Q1. Dan saat Q1 menerima inputan, maka akan menuju Q0. Sehingga ditolak oleh mesin. Jadi, hasil dari atau output dari 101 adalah ditolak oleh mesin atau Q0. Selanjutnya, dalam finite state automata terdiri juga deterministic state automata dan non-deterministic. Deterministic finite automata atau yang disingkat dengan nama DFA. DFA merupakan teori kompulasi dan cabang dari ilmu komputer yang teoritis. Memiliki stata penerima tepat, satu kata untuk setiap simbol masukan. Dia merupakan metode matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi.
tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori hanya bisa mengingat state yang terbaru atau terkini. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator text editor, analisa leksikal. Nah, yang perlu kita ketahui dan garis bawahi adalah pada DFA, dari suatu state hanya untuk setiap satu state berikutnya, setiap simbol yang dimasukkan dan yang diterima. Di samping adalah contoh dari deterministic finite automata. Deterministic adalah yang dapat ditentukan. Nah, jadi dari pengertian DFA itu adalah suatu state yang terdapat satu state selanjutnya di setiap masukan simbol. Nah, di sini ada dua simbol yaitu A dan B. Dan ada tiga state yaitu Q0, Q1, dan Q2. Yang mana Q0 itu merupakan initial state dan Q2 adalah final state. Nah, kita lihat jika Q0 di sini mendapat masukan simbol A, maka dia akan kembali ke arah rumahnya sendiri. Berarti itu tepat sasarannya. Dan ketika mendapat simbol B, dia akan langsung masuk ke rumah Q1. Nah, lihat juga di sebelah Q1. Itu berarti tepat sasaran. Q1 mendapat simbol A, maka dia akan balik ke rumahnya sendiri. Masih tepat sasaran, tidak menyala sasaran kemana-mana. Dan ketika Q1 mendapatkan simbol B, dia akan tepat sasaran menuju ke Q2. Di sini Q2 jika mendapat simbol B, dia kembali ke rumahnya sendiri. Dan ketika Q2 mendapat simbol A, dia akan masuk ke rumah Q1. Kenapa begitu? Karena di sini Q2 mempunyai dua garis lubang, seperti gambar di samping. Jadi dari kesimpulannya, ini merupakan suatu contoh DFA yang mana state-nya saling menentukan, hanya state lainnya yang berhubungan dengan masukan satu simbol, tidak lari kemana-mana. Karena deterministik itu dapat ditentukan. Non-deterministic finite automata atau yang disingkat dengan NFA adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata. Pada non-deterministic finite automata, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan. Finite automata dalam menerima input mempunyai lebih dari satu busur keluar atau tidak sama sekali. Non-deterministic finite automata didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, yaitu Q, sigma, S, F, dan delta, yang dimana Q adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan, sigma adalah sebuah abjad masukan, S adalah salah satu kedudukan di dalam Q yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan, F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final atau himpunan dari kondisi akhir, dan delta adalah sebuah relasi pada Q dikali sigma dikali Q dan dinamakan relasi transisi. Di sini terdapat sebuah contoh NFA. Terdapat 4 buah state yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Inputannya adalah A, B, dan C, dan state awalnya adalah Q0, state akhirnya Q3. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau sebuah state mempunyai lebih dari satu busur keluar atau tidak sama sekali. Nah, jadi maksudnya ini, misalkan Q0 menerima inputan A, maka Q0 ini bisa state-nya berpindah ke Q2 atau menetap di Q0. Atau misalkan dari state Q2 menerima inputan C, maka state-nya bisa berpindah dari Q2 ke Q0 atau menetap di Q2. Seperti yang disebutkan tadi bahwa sebuah state memiliki busur atau tidak sama sekali. Nah, di sini dapat dilihat Q3 tidak memiliki busur kuat. Ada sebuah contoh, misalkan sebuah string inputan B, C, A, C dimasukkan ke dalam sebuah NFA. Apakah inputan tersebut diterima? Cara pengerjaannya adalah yang pertama Q0 menerima inputan B,
maka state-nya dapat berpindah dari Q0 ke Q1 atau menetap di Q0. Selanjutnya, Q1 menerima inputan C, maka state-nya dapat berpindah dari Q1 ke Q0 atau menetap di Q1. Kemudian, Q0 menerima inputan A, maka state-nya dapat berpindah dari Q0 ke Q2 atau menetap di Q0. Lalu yang keempat, Q2 menerima inputan C, maka state-nya dapat berpindah ke Q3 atau menetap di Q2. Nah, kalau misalkan tadi berpindah ke Q3, maka inputan tersebut dinyatakan diterima karena berakhir di Q3 yang merupakan final state. Tapi kalau misalkan tadi Q2 menerima inputan C, maka inputan BCAC tidak akan diterima karena state Q2 bukan merupakan state akhir.